Karena pupuk ini, saya setiap panen tembus 13 ton per hektar. Yakin gak mau? Halo Sobat Tani, fase padi bunting ternyata krusial banget untuk hasil panen yang maksimal. Di fase inilah malai padi mulai terbentuk. Kalau proses pembentukan malai ini tidak optimal, bisa-bisa nanti banyak bulir padi yang kosong. Nah, gimana caranya biar padi kita bisa berbuah serempak dan bobotnya jadi lebih berat? Di video ini kita bakal bahas tuntas 3 jenis pupuk daun terbaik yang bisa bantu padi Sobat Tani tumbuh maksimal. Penasaran? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info penting dari kami. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani semua, selamat datang di channel Giarta Production, di mana kali ini kita akan bahas tentang fase yang sangat menentukan hasil panen padi, yaitu fase bunting. Di fase ini, padi mulai membentuk malai, yaitu bagian yang nantinya berisi bulir-bulir padi. Nah, supaya proses pembentukan malai ini maksimal dan bulir padi bisa terisi penuh, kita perlu memberikan nutrisi yang cukup, terutama unsur fosfor dan kalium. Pentingnya pemilihan pupuk yang tepat nggak bisa dianggap remeh, karena nutrisi ini akan membantu supaya malai padi keluar secara serempak dan proses penyerbukan bisa lebih optimal. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir bulir padi yang kosong dan mendapatkan hasil panen yang jauh lebih memuaskan. Di video ini, kita akan bahas 3 jenis pupuk daun yang terbukti efektif untuk padi di fase bunting. Yuk, simak baik-baik sampai habis. Pertama, pupuk Suma SR. Pupuk Suma SR adalah pupuk dengan teknologi slow release atau pelepasan nutrisi secara lambat, hadir sebagai solusi untuk para petani yang menginginkan hasil panen optimal dengan pemeliharaan yang lebih efisien. Dalam dunia pertanian yang terus berkembang, efisiensi dalam pemupukan menjadi semakin penting. Dengan Suma SR, petani dapat menghemat waktu dan biaya karena pupuk ini hanya perlu diaplikasikan beberapa kali, namun efeknya bertahan lebih lama dan harganya cukup terjangkau. Nah, Suma SR ini menggunakan teknologi slow release, di mana nutrisi dilepaskan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan teknologi ini, nutrisi tidak langsung habis setelah diaplikasikan, tetapi dilepaskan secara bertahap sehingga tanaman dapat menyerapnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini sangat ideal untuk tanaman padi karena masa pertumbuhan padi memerlukan suplai nutrisi yang stabil dari awal tanam hingga fase generatif. Dengan Suma SR, kita tidak perlu melakukan pemupukan sesering mungkin karena pelepasan nutrisi terjadi secara bertahap. Cukup 2 kali pemupukan di fase generatif, nutrisi tetap tersedia untuk tanaman. Ini sangat menghemat biaya operasional dan juga mengurangi waktu kerja kita di lapangan. Dengan pupuk konvensional, sebagian besar nutrisi bisa saja hilang karena larut terbawa air atau menguap. Namun, teknologi slow release pada Suma SR membantu menjaga agar nutrisi tetap berada di dalam tanah dan bisa diserap tanaman sesuai kebutuhan. Nah, dengan pemberian nutrisi yang konsisten, tanaman padi tumbuh lebih sehat, menghasilkan bulir yang lebih bernas, dan jumlah gabah yang lebih banyak. Hasil panen dengan menggunakan Suma SR lebih berkualitas, dengan bulir padi yang lebih penuh dan padat. Untuk cara aplikasinya, gunakan pupuk Suma SR setengah saset per tangki yang 16 liter dan aplikasikan saat padi umur 45 dan 60 hari setelah tanam. Yang kedua, pupuk MKP dari Pak Tani. Pupuk daun kedua yang bisa jadi andalan adalah MKP dari Pak Tani. MKP ini berbentuk kristal putih yang larut 100% dalam air dan dikenal karena kandungan fosfor dan kaliumnya yang tinggi, yaitu fosfor 52% yang dapat membantu pembentukan malai dan pengisian bulir padi, kalium 34% yang dapat memperkuat batang dan mencegah rebah. Nah, penggunaan MKP di fase bunting memberikan banyak manfaat, di antaranya merangsang pertumbuhan akar.
memaksimalkan pembentukan malai dan pengisian bulir padi, memperkuat batang agar tidak mudah roboh, menambah bobot gabah, sehingga hasil panen lebih berat. Untuk cara aplikasinya, MKP bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan, ditaburkan, atau dikocorkan. Namun untuk tanaman padi, cara paling efektif adalah dengan menyemprotkan. Untuk waktu penyemprotan, penyemprotan pertama di fase bunting sekitar padi umur 45-50 hari setelah tanam. Dilanjutkan secara berkala setiap 7 hari, hingga bulir padi mulai mengisi. Penyemprotan dihentikan sementara ketika malai padi mulai keluar, agar proses penyerbukan tidak terganggu. Untuk dosisnya, 1 tangki sprayer 16 liter, gunakan 2-4 sendok makan. Dan lakukan penyemprotan di pagi hari saat embun kering, atau sore hari untuk hasil terbaik. Selanjutnya yang ketiga, pupuk daun multi padi plus. Pupuk ketiga yang bisa Sobat Tani coba adalah multi padi plus. Pupuk ini kaya akan kalium dan memiliki kandungan nitrogen, fosfat, dan zinc yang cukup tinggi, sehingga efektif untuk mendukung pertumbuhan padi secara keseluruhan, terutama di fase bunting. Untuk kandungan pupuk multi padi plus ini antara lain, nitrogen 10% yang dapat memperkuat daun dan mendukung fotosintesis, fosfat 6% yang dapat mendukung pembentukan akar dan bunga, kalium 40% yang dapat memperkokoh batang dan mengurangi risiko rebah, zinc 1% yang dapat membantu perkembangan anakan produktif. Untuk manfaatnya, meningkatkan zat hijau daun untuk fotosintesis optimal, memperkokoh batang padi, mencegah rebah, menambah jumlah anakan produktif, memaksimalkan bobot bulir padi. Untuk cara penggunaannya, lakukan penyemprotan 3 kali dalam 1 musim tanam. Penyemprotan pertama, saat jumlah anakan sudah maksimal, sekitar umur 30-35 hari setelah tanam. Penyemprotan kedua, ketika malai mulai keluar, sekitar umur 45-50 hari setelah tanam. Penyemprotan ketiga, setelah proses penyerbukan selesai, sekitar 70-75 hari setelah tanam. Untuk dosisnya, penyemprotan pertama, 30 gram atau 3 sendok makan per tangki. Penyemprotan kedua dan ketiga, 50 gram atau 5 sendok makan per tangki. Jadi itulah 3 jenis pupuk daun yang bisa Sobat Tani gunakan untuk memaksimalkan fase padi bunting. Mulai dari Suma SR yang lengkap dengan nutrisi makro dan mikro, MKP dengan fosfor dan kalium tinggi untuk pengisian bulir padi, hingga multi padi plus yang membantu memperkuat batang dan menambah anakan produktif. Dengan penggunaan pupuk yang tepat di fase bunting, Sobat Tani bisa meminimalisir bulir padi yang kosong, menambah bobot gabah, dan tentunya meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Nah Sobat Tani, semoga informasi ini bermanfaat untuk menunjang hasil panen yang lebih optimal. Jangan lupa untuk cek deskripsi video kami untuk membeli pupuk-pupuk yang kami rekomendasikan. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.